Nyatakan penjumlahan berikut ini menggunakan notasi sigma. Ya, ini saya pindahin dulu biar muat. Oke. Ini kita harus sensitif nih kalau ketemu angka-angka kayak gini. Ya, kita lihat 8, 27, 64 kan kalau dilihat-lihat itu adalah bilangan kubik ya. 8 itu dari 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3, 4 pangkat 3 ya, ini 20 pangkat 3 kan gitu ya. Nah ini ketahuan nih, berarti ini bilangan kubik ya. Mau pakai rumus silakan, nggak pakai rumus juga silakan buat nentuin rumus ini. Nah jadi karena kita tahu ini bilangan kubik, ya nggak usah pakai rumus lah ya, kayak logika aja kan. Nah ini berarti mulainya dari 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti mulai dari 2, berarti K nya itu mulainya dari 2 sampai berapa K-nya? Sampai 20 gitu kan, ketahuan ya. Sehingga rumus UN-nya ya, rumus UN-nya cukup dengan K aja. Karena kenapa? Ya, ini K pangkat 3 tapi. Karena kenapa? Karena berurutan, nambah 1 nambah 1, K-nya 2, terus nambah lagi K-nya 3, K4, 5, 6, 7 sampai K-nya sampai 20. Nah, ini berarti rumus untuk penjumlahan menggunakan notasi sigma gitu ya caranya. Selanjutnya yang nomor B ya, kalau kita lihat ini 1 ya selisihnya, 4 kurang 2 2, 7 kurang 4 3 ya. Terus ini 2 kurang 1 1, 3 kurang 2 1. Ini kan kalau dilihat aritmatik ya, tapi aritmatiknya tingkat 2. Kenapa dibilang tingkat 2? Karena setelah 2 kali kita cari bedanya, ini kan sekali. Nah, setelah kedua kali baru ketahuan bedanya sama. Itu aritmatik tingkat 2. Kalau notasi sigmanya ya, dia mulai dari 1 kan K-nya. Cuman rumusnya kita nggak tahu apaan, terus berakhirnya di mana kita nggak tahu. Kalau ini kan berakhirnya di 20. Nah, ini aritmatik tingkat 2. Beda cara cari rumus UN-nya untuk aritmatik tingkat 1. Ya, tapi ada cara cepatnya. Ya, ini kita kali 5 ya. Yang bagian ini bedanya ya. Bedanya kita kali 5 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita kali dengan 3. Gitu ya. Oke. Ingat ya, 5 dikali sama 3 ya. Ini 5, di sini 3. Jadi yang pertama ya, ini bedanya sama dengan 1. Ya, format untuk UN tingkat 2 ya, formatnya gini, n kuadrat terus n terus konstanta. Konstantanya nggak tahu berapa. Yang pertama ya, bedanya 1, berarti taruh 1 di sini ya, taruh yang ada kuadratnya. Nah, terus dibagi dengan 2, selalu dibagi 2. Ingat ya, selalu dibagi 2 gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ya, kita mau ngisi yang di sini ya, mau ngisi di sini ya, bagian sini kita mau isi. Bagian sini anggap aja ini kan bagian A misalnya, ini B lah, atau nggak usah pakai variabel B deh, nanti saru sama ini. Kita misalnya buat nyari yang N ya, jadi 5 ini dikali dengan 1 dapat 5. Oke, selalu dikurang 3 dikali dengan 2 dapat 6 gitu ya, sama dengan min 1 ya. Taruh di sini min 1, selalu dibagi 2 ya, sama ini ya, selalu dibagi 2 juga. Nah, yang buat konstanta tadi kan saya bilang ada konstanta di sini. Ini disesuaikan sama ini ya. Jadi koefisien ini kalau dijumlahin ya, koefisien semua yang ada di sini yang termasuk dengan konstanta, semuanya kalau dijumlahin harus sama dengan 1. Di sini koefisiennya setengah dikurang setengah 0 ya. Padahal kita maunya 1. Berarti supaya ini jadi 1, ini kan 0 tadi, ditambah 1. Ya, sehingga setengah dikurang setengah 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Gitu. Jadi rumus n-nya setengah n kuadrat min setengah n plus 1. Nah, sehingga rumusnya adalah setengah n kuadrat min setengah n tambah 1. Ya, ini pakai tanda kurung ya. Sebelumnya saya lupa pakai tanda kurung.
Kalau satu begini doang gak usah pakai tanda kurung ya. Maksudnya tanda kurung ini berarti rumus ini masuk ke dalam sigma ini gitu. Kalau tanda kurungnya sampai sini doang berarti ini nggak masuk ya, hati-hati. Terus sampai berapa ya, sampai berapa sih? Berarti kita harus cari nih 46 itu suku keberapa sih 46? Karena 46 itu adalah UN ya, berarti 46 kita masukin ke sini ya. Kita mau nyari N nih, kita pengen tahu 46 itu suku keberapa ya, biar kita naruhnya di sini nih gitu ya. Ini saya taruh terpisah deh ya, saya taruh terpisah biar muat. Nah ini di sini. Nah UN itu kan tadi 46, jadi setengah N kuadrat min setengah N plus 1. 46 pindah ke kiri jadi min 46, jadi 1 dikurang 46 jadi min 45, ini sama dengan 0. Jadi setengah N kuadrat min setengah N min 45. Biar nggak ada pecahan ya, pecahannya kan 2, kita kali 2, 0 kali 2 0, 2 kali setengah jadi 1 N kuadrat, 2 kali min setengah jadi min 1 N, 2 kali min 45 jadi min 90. Ya udah, ini kita faktorin buat dapetin N. Berapa kali berapa supaya jadi 90? Kalau ditambah adalah plus 1. 9 kali 10 ya, supaya hasilnya min 1 berarti plus 9 dikurang 10, berarti N sama dengan 10. Ini N sama dengan min 9. Yang kita ambil N nya positif, kan nggak mungkin N nya negatif ya. Berarti si 46 ini adalah suku ke 10. Jadi kita mau ngitung sigmanya dari suku pertama sampai suku ke 10 gitu ya. Rumusnya ini. Selanjutnya ini bentuk pecahan ya. Ini yang bekas hitungan kita tadi hapus saja ya. Yang pecahan 1/2, 4/4, 7/6, 28/20 ya. Kita mau cari rumus sigmanya gitu ya. Ini jangan ngitungnya per pecahan langsung ya. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dilihat-lihat ini kayaknya antara pembilang dengan penyebut itu nggak ada hubungannya. Misalnya nih, kalau misalnya saya tarik garis begini ya, ini kan jadi kayak ada dua ya, ada dua pola. Yang pertama polanya bedanya 2 ya, 4 sama 2 bedanya 2, ini bedanya 2. Kalau ini bedanya 3, ini bedanya 3, berarti ini aritmatik tingkat 1. Jadi sehingga UN nya ya, pakai rumus cepat aja ya, bedanya kan 2 yang bawah ya, yang bawah dulu, berarti 2N. Kalau bedanya 3, 3N. Nah sekarang mau cari konstanta di sini. 2 kurang 2 ya, suku pertama dikurang bedanya 0. Jadi nggak usah ditulis ya konstantanya karena 0. Nah yang di atas bedanya 3, berarti 3N gitu ya. Karena bedanya 3 jadi 3N. Nah suku pertama dikurang dengan bedanya 3 jadi min 2. Kalau di sini kan 0 kan tadi. Jadi rumusnya 3N min 2 per 2N. Ingat ya, kalau aritmatik tingkat 1 cara cari rumus N nya seperti ini ya, langsung bisa. Nah kalau aritmatika tingkat 2 kita pakai cara ini yang tadi ya, dikali 5 dikali 3. Kita cari bedanya dulu, baru kita kali 5 kali 3 gitu caranya. Dapat nih ya. Ini boleh diganti maka ya, terserah ya. Ini saya ganti maka kalau yang ini deh, 3K min 2 per 2K. K nya kita ngitung dari K nya 1 sampai berapa? Sampai 28/20 itu suku keberapa? Kita mau ngitung sampai suku keberapa, berarti kita masukin 28/20 tuh suku keberapa gitu ya. Nah kalau yang atas itu rumusnya kan 3N min 2 ya, 3N min 2 kalau yang atas. Si 28 sama dengan 28 kan, kita mau nyari 28 suku keberapa, berarti 3N sama dengan 28 min 2 pindah ke kanan plus 2 gitu. Jadi 3N sama dengan 30. N sama dengan 30 bagi 3 dapat 10. Ini untuk N yang pertama 10. Kalau untuk N yang kedua ya 2N. 2N sama dengan 20 ya kan.
di penyebutnya. Jadi N sama dengan 20 bagi 2, 10. Ya, jadi ini kan pembilangnya, ini penyebutnya. Sebenarnya nggak usah dicari satu-satu ya. Udah ketahuan kan atasnya doang. Ini cuma pembuktian doang. Kalau bawah sama atas itu pasti sama-sama suku ke-10 ya. Sebenarnya sama-sama suku ke-10 ya. Jadi pembilangnya suku ke-10 pasti otomatis penyebutnya suku ke-10 ya. Jadi kita mau ngitung dari suku pertama sampai suku ke-10 dengan rumus UN-nya adalah ini. Ya, jadi notasi sigmanya seperti ini. Gitu ya. Semoga paham.